Yohoho, nih Mas Breaker. Balik lagi nih sama Bang Ams. Bang Ams akan melanjutkan cerita yang kemarin. Bagi yang belum tahu ceritanya, tinggal klik playlistnya, ada kok part satunya. Sebelum ke alur ceritanya, Mimin boleh dong ngasih pepatah Cina. Watching Ching Hao Sen Lo, Wat Heng Tao, Hao Cheng Fung Xing Xin Le, Fo Leng Ai. Yang artinya, kalau yang belum subrek, subrek dulu. Karena cuman itu yang bikin Bang Ams semangat kerjanya. Hehe. Seperti yang kita ketahui Subreaker, di cerita sebelumnya, Jian Cheng yang bertarung dengan Dugu Kyuba lalu mati dan bereinkarnasi ke dunia lain dan menjadi anak kecil. Dia menjadi anak yang jenius lalu dianggap sampah oleh masyarakat karena gagal dalam ujian task force. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Setelah pelayan itu dihantam pukulan oleh Jian Cheng, pelayan itu pun bangun lalu berteriak ke arahnya. "Hei sialan, aku akan memberimu pelajaran," teriaknya. Terlihat juga teman si pelayan itu terkejut dengan apa yang ia lihat, di mana QWR terlihat marah dengan Jian Cheng. "Tidak," ucapnya, "kau akan membunuhnya. Ku tak bisa melakukan itu. Dia hanyalah tuan muda," ucapnya dengan nada ketakutan. Lalu terlihat QWR bersiap untuk memulai serangan balik dengan mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Dengan percaya diri, Jian Cheng bersiap untuk menahan serangan tersebut. "Majulah," ucap Jian Cheng. Seketika ucapan Jian Cheng membuat QR menjadi bertambah marah. Raut muka dan urat yang keluar dari mukanya menunjukkan betapa marahnya ia terhadap Jian Cheng. Tinju pun diarahkan ke arah Jian Cheng. Dengan mudah, Jian Cheng menghindar dari serangan tersebut. Lalu, tanpa sepengetahuan QR, Jian Cheng menjegal kaki QR yang terlihat tidak siap dengan serangan itu. Dan boom, terjatuhlah QR ke tanah. "Mampus kau bujang," ucap Mimin dalam hati. Ini dengan muka terkejut, pelayan itu pun tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Setelah mengalahkan pelayan itu, Jian Cheng yang bersiap akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Saudara keempat," panggilnya. Jian Cheng dan pelayan itu pun langsung melihat siapa orang yang memanggilnya itu. Terlihat seseorang dengan percaya diri dan sedikit meremehkan serta memegang sebelah kampak mengajak Jian Cheng untuk berlatih. "Kemari dan temanilah saudara ketigamu berlatih bela diri," ucapnya. Dengan sedikit heran dan tertawa, Jian Cheng pun berbicara dalam benaknya. Anak kurang ajar ini dianggap seorang seniman bela diri. Kampak yang ia pegang saja tidak bisa ia gunakan untuk memotong kayu bakar, ucapnya. Kenapa saudara ketiga sangat antusias? "Jadi, mari kita lanjutkan," ucap Jian Cheng. Terlihat Jian Cheng pun hanya menggunakan ranting untuk pegangannya. "Saudara keempat, kamu menggunakan itu sebagai senjatamu," ucapnya dengan nada remeh. Dia ingin memainkan tipuan licik itu rupanya. Aku tidak akan mentolerirnya lebih jauh setelah bertahun-tahun menderita," lanjutnya. Tanpa basa-basi, Jian Cheng pun memulai perkelahian itu. "Saudara ketiga, mari kita mulai," ucapnya dengan penuh semangat. "Saudara ketiga, berhati-hatilah," saut Jian Cheng. Serangan pun dimulai, di mana saudara ketiga terlihat mengayunkan kampaknya ke arah Jian Cheng. Dan Jian Cheng pun sudah bersiap dengan sebuah ranting di tangannya. "Mungkinkah?" ucap Jian Cheng dalam hati. Dengan perasaan yang aneh dan sesuatu yang tumbuh dalam tubuhnya, Jian Cheng dapat merasakan kembali ilmu pedang jiwanya. "Setelah bereinkarnasi, aku masih dapat menggunakan pedang jiwa," ucapnya. Terlihat Jian Cheng siap dengan ranting itu. Serangan pun dimulai. Terlihat Jian Cheng menghunuskan ranting itu ke arah saudara ketiga. Saudara ketiga terlihat terkejut dengan serangan itu. "Apa?" teriaknya. Seketika Jian Cheng tersadar dengan apa yang ia lakukan. Ini buruk. Dengan kekuatan ini, benda ini dapat menancap di jantungnya. "Berhentilah," ucap Jian Cheng lagi berharap. Dan terlihat darah keluar dari arah saudara ketiga. Akibat serangan itu, membuat luka di bagian tubuh dada kirinya. "Darah ini," ucap saudara ketiga dengan nada ketakutan dan tak percaya. Seketika saudara ketiga terlihat menangis. "Wah, ku berdarah," teriaknya sambil memegang lukanya. Dengan muka yang bingung dan aneh, Jian Cheng pun berkata dalam hatinya, "Sial, aku dalam masalah," ucapnya. Bocil ya bocil si Breaker, gitu aja nangis. Gimana kalau yang luka hatinya? Lanjut. Di sisi lain, yang nampaknya rumah dari keluarga Jian Cheng, teriak saudara ketiga. "Saudara keempat memukulku dan membuatku berdarah. Aku kan mengadukannya pada ibu," teriaknya. Si anjing naduan. "Ayah,
saudara keempat melukaiku, teriaknya sambil diiringi dengan tangisan. Terlihat dengan muka dan nada yang marah, ayah Jianceng pun bertanya, apakah kamu memberitahuku bahwa Xiang Er melempar dua pembantu yang beratnya 45 kg sejauh 5 meter? Apakah juga benar bahwa dia menusuk Ki Er yang menggunakan kampak kayu sebagai senjatanya dan telah mencapai lapisan ketiga dari kekuatan suci? Sementara dia hanya menggunakan ranting kecil. Terlihat ibu dari Jianceng dan seorang penasehat ada di sana. Ibu Jianceng pun dengan rasa khawatir pun bertanya, Xiang Er dalam masalah apa lagi? Lalu penasehat itu pun menjawab pertanyaan dari ayah Jianceng. Itu benar ketua klan. Sejujurnya, aku mengira bahwa ada yang janggal dalam ujian suci tahun itu. Tidaklah mungkin Tuan Muda keempat adalah seseorang yang tidak mampu menanam kekuatan suci satupun, ucapnya. Benarkah Changba? Cepatlah pergi dan bersiap. Biarkan Xiang Er kita mengulangi kembali ujian sucinya, perintah ayah Jianceng. Di sisi lain, saudara ketiga terlihat menambah nangis dengan apa yang terjadi di hadapannya, di mana dia merasa tidak dianggap oleh ayahnya. Tujuan utamanya bukan itu, ucapnya sambil menangis. Mampus kau bocil. Di sisi lain, terlihat Jianceng dan Changba memulai ujian suci. Terlihat Jianceng meletakkan tangannya di batu di hadapannya. Terlihat batu itu pun bersinar karena dipegang oleh Jianceng. Ketua klan, Nyonya keempat, terlihat dari intensitas sinarnya, Tuan Muda keempat telah mencapai lapisan keempat dari kekuatan suci, ucapnya. Hal itu membuat ayah dari Jianceng merasa bahagia atas apa yang didapatkan oleh Jianceng. Dengan raut muka yang bahagia, ayah Jianceng pun berkata, hahaha, itu bagus. Xiang Er masih berumur 8 tahun dan dia mampu mencapai lapisan keempat. Langit benar-benar memberkati klan Yang, ucapnya. Di sisi lain, saudara ketiga masih saja merengek ke arah ayahnya. Dengan rasa patah semangat, ia berkata, ayah, aku berdarah. Ayah, saudara keempat itu menusukku. Aku terluka, teriaknya. Dengan tersenyum, ayah Jianceng pun berkata, hahaha. Anak yang terluka ketika sedang berlatih tidak dapat dihindari. Lalu ibu Jianceng pun berkata, biarkan ibu keempat yang mengobati lukamu dan semua akan baik-baik saja. Dengan penuh kasih sayang dan perhatian, ibu Jianceng mengobati saudara ketiga. Ayo Ke Er, jangan takut, sakitnya akan hilang dengan cepat, ucapnya dengan nada lemah lembut. Setelah itu, saudara ketiga berbicara dengan nada yang sedih. Ibu keempat memang terbaik, dia benar-benar peduli padaku, ucapnya. Dengan penuh tanda tanya, Jianceng berpikir, cahaya suci benar-benar sangat menakjubkan. Dapatkah aku mampu untuk mencapai tingkat ini di masa depan, ucapnya. Di sisi lain, ayah Jianceng berkata kepada Jianceng, Xiang Er harus bekerja keras ketika tubuhmu mencapai lapisan ke-8 dalam kekuatan suci. Kamu dapat belajar di Akademi Kargat. Lantas Jianceng pun bertanya, ayah, tempat seperti apakah Akademi Kargat? Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah tempat di mana sepertinya tempat itu bernama Akademi Kargat. Ayah Jianceng menjelaskan bahwa Akademi Kargat adalah sekolah untuk menanam kekuatan suci terbaik di kerajaan Gasun. Dan sekolah itu telah melahirkan banyak orang yang kuat dan luar biasa. Dan kakakmu Changyang bersekolah di sana. Tak terasa 8 tahun pun berlalu. Terlihat Jianceng sudah terlihat remaja. Ia terlihat menaiki seekor elang serta ditemani oleh penasehat istana. Sebentar lagi kita akan sampai akademi, ucapnya. Aku barusan melihat kakak, teriak Jianceng sambil melihat ke arah bawah. Terlihat seseorang sedang melambaikan tangan ke arah mereka sambil teriak dan memanggil. Adik keempat, berhati-hatilah, ucapnya sambil tersenyum. Lalu mereka pun mendarat. Kakak sudah lama, ucap Jianceng. Lalu penasehat istana pun berpesan, Tuan tertua, mulai sekarang Anda harus menjaga tuan keempat. Changba, percayalah, aku tidak akan membiarkan adik keempat diganggu, ucapnya. Saya serahkan semuanya padamu, ucapnya. Seketika sang penasehat pergi menggunakan elang yang mereka pakai. Hati-hati Changbai, teriak Jianceng sambil melambaikan tangannya. Lalu Jianceng pun dibawa ke akademi oleh kakaknya. Dalam perjalanan, kakak Jianceng teringat sesuatu. Oh benar, adik keempat, kompetisi bela diri tahunan murid baru dimulai besok. Hadiah utama untuk tempat pertama adalah inti monster kelas 3.
Kau mau berpartisipasi? Tanya kakak Jianceng. Dengan wajah bingung, Jianceng pun bertanya, kompetisi bela diri? Kakak, apa itu inti monster kelas 3? Tanya Jianceng. Kakak Jianceng pun memberitahu Jianceng, inti monster kelas 3 sangatlah berharga. Saat digunakan berkultifikasi, inti itu membantu menyerap sendi dunia dengan sangat mudah, ucapnya. Dengan wajah yang bercahaya, Jianceng berpikir bahwa inti itu senilai 100 koin. Wah, Sebreaker, ternyata Jianceng mata duitan juga ya, sama kayak Mimin ternyata. Sungguh, kalau begitu kita harus ikutan, jawab Jianceng dengan penuh semangat. Hahaha, dengan inti monster kelas 3, seharusnya aku bisa mencapai Science Force lapisan 10 sesegera mungkin, ucapnya dalam hati. Keesokan harinya dalam kompetisi bela diri, terlihat bangunan seperti kolisium dan juga terlihat antrian panjang di depannya. Para kontestan silahkan mendaftar di sini, teriak panitia acara. Wow, ramai sekali, ucap Jianceng dengan nada terkejut. Terlihat dua orang pemuda dengan postur tinggi besar berdiri di samping Jianceng. Orang itu pun berkata dengan nada mengejek dan heran. Seorang bocah yang belum akhil balik juga ikut berpartisipasi, ucapnya. Kita harus bersikap lembut padanya kalau nanti kita bertemu dengannya, timpah temannya. Lantas Jianceng pun bergumam dalam hati. Aku tidak akan ikut kalau bukan karena inti monster kelas 3, ucapnya. Lalu terlihat pemuda tadi yang mengejek Jianceng terlihat pingsan, jatuh terkapar dengan busa di mulutnya. Lalu ada yang berteriak sambil memegang tangan dari Jianceng. Pemenangnya adalah Chang Yang Xiangtian dan peserta terkuat sudah ditentukan. Sebreaker, tadi dia yang remehin, malah dia yang terkapar. Seketika orang-orang berteriak bersemangat, tidak terkecuali dengan kakak Jianceng. Maju adik keempat, teriaknya dengan nada semangat. Lalu panitia acara memberikan pengumuman. Pertandingan untuk menentukan pemenangnya akan dilaksanakan besok. Siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya? Jangan lupa saksikan besok. Lalu terlihat di luar tempat pertandingan, kakak Jianceng memanggil Jianceng. Adik keempat, tunggu, panggilnya. Terlihat Jianceng heran dengan kehadiran kakaknya. Kakak, kenapa kau di sini? Tanya Jianceng. Aku menontonmu di pertandingan. Kau benar-benar luar biasa. Dengan mudahnya, kau menjadi salah satu dari 8 terbaik, ucap kakak Jianceng. Sehabis pertandingan, kakak Jianceng pun menawarkan sesuatu kepada Jianceng. Aku berencana pergi bersamamu ke ruang makan untuk makan siang, tapi kakak mau mengerjakan sesuatu nanti. Jadi, aku tidak bisa bersamamu, ucapnya sambil tertawa. Baiklah, ucap Jianceng dengan nada kesal dan kecewa. Lalu scene pun berlanjut di ruang makan. Terlihat Jianceng makan sendiri. Tidak aku sangka, makanan di ruang ini sangatlah enak, ucapnya. Tiba-tiba, sedang asiknya makan, ada yang berteriak memanggil Jianceng. Hei teman, sekarang ini meja kami, makanlah di tempat lain, ucapnya. Terlihat 3 orang berdiri di hadapannya. Orang yang memanggilnya itu bernama Kadi Liang, ditemani dengan kedua saudaranya yang bernama Kadi Qiuli dan Kadi Yun. Lantas, Jianceng pun bergumam. Meja ini milik akademi, bukan kau. Kalau mau duduk, kita bisa bareng. Aku tidak mau pergi, ucap Jianceng. Mendengar ucapan Jianceng, Kadi Liang pun marah. Lalu dia memegang kerah baju dari Jianceng. Jianceng pun terlihat biasa saja atas apa yang dilakukan oleh Kadi Liang. Tiba-tiba saja ada seseorang di sebelah mereka melihat kejadian itu lalu berkata, Murid, apa kau mencoba bertarung di ruang makan? Bagaimana bisa perilaku seperti itu dibiarkan? Ketika Jianceng dan Kadi Liang terkejut melihat orang tersebut. Bak disambar petir, Kadi Liang pun terkejut. Guru, ucapnya. Lalu Kadi Liang dengan nada remeh berkata kepada Jianceng, Teman, sekarang hari keberuntunganmu. Lain kali, jangan biarkan aku melihatmu lagi, ucapnya. Aku kenyang, ucap Jianceng setelah dibiarkan untuk makan oleh Kadi Liang. Keesokan harinya, terlihat Jianceng dan kakaknya bertemu. Kakak, ucap Jianceng. Adik keempat, ini adalah inti monster kelas 1. Aku dan temanku memburunya di hutan Magical Base untukmu. Wah, Sebreaker, kakak Jianceng perhatian juga ya dengan Jianceng. Lalu kakak Jianceng pun memberikan inti monster tersebut kepada Jianceng. Gunakan ini untuk menambah Science Force-mu. Berjuanglah untuk posisi pertama, ucapnya sambil memberikan semangat. Lantas Jianceng pun berkata, Kakak, lihatlah luka-lukamu. Kau terlalu baik padaku.
Tapi aku hanya berurusan dengan bajingan-bajingan itu. Aku tidak perlu sampai menggunakan inti monster, ucapnya. Lalu kita diperlihatkan ke suatu tempat yang sepertinya tempat pertarungan kompetisi bela diri murid baru yang sudah mencapai perempat final. Lalu panitia acara pun memberikan pengumuman. Pertandingan pertama dari 8 ronde perempat final. Pertama dari kontestan Chiang Yang Xiangtian melawan Kadi Qiuli. Di situ terlihat kakak Jianceng dan penonton yang lainnya bersorak dan bersemangat melihat ke arah peserta. Lalu pertandingan pun dimulai. Terlihat Kadi Qiuli telah bersiap untuk pertarungan dan Jianceng terlihat sangat santai sambil menyilangkan tangannya. Musuh seringkali melewati jalan satu sama lain. Tidak kau berpikir kau begitu sombong di ruang makan, ucap Kadi Qiuli dengan muka yang sangat marah. Terlihat Kadi Qiuli memulai serangannya. Terlihat Kadi Qiuli yang langsung berlari ke arah Jianceng sambil berteriak, "Hari ini kau akan kuberi pelajaran." Jianceng yang bersiap terlihat sangat santai dengan serangan Kadi Qiuli. "Oh, begitu," ucapnya. Kadi Qiuli pun mulai melancarkan serangannya dengan menendang Jianceng. Terlihat Jianceng dengan muka mesumnya menghindari serangan tersebut, sembari melihat bagian tubuh dari Kadi Qiuli. Dengan ekspresi muka malu, Jianceng pun berkata, "Kenapa kau tidak pakai leggingmu? Gerakanmu mengeksposnya." Wah, cair juga dia Icebreaker. Mendengar ucapan Jianceng, Kadi Qiuli pun terlihat marah. "Apa yang kau lihat?" teriaknya. Lalu Kadi Qiuli pun melancarkan tinjunya ke arah Jianceng, seraya berkata, "Bajingan!" Bam! Seketika, tangan Kadi Qiuli pun digenggam oleh tangan Jianceng. Sepertinya serangan itu sangat mudah Icebreaker. Kadi Qiuli pun kaget dengan apa yang terjadi. Dengan ekspresi kaget, Kadi Qiuli berkata, "Apa? Maaf, aku tidak terlalu ingin menindas perempuan," ucap Jianceng. Tiba-tiba Jianceng pun langsung melemparkan Kadi Qiuli ke atas. Terlihat Kadi Qiuli melayang ke angkasa akibat lemparan Jianceng. "Kayaknya aku berlebihan menggunakan kekuatan ini," ucap Jianceng. Wah, sayang bener ya Icebreaker, cewek cantik malah dilempar. Terlihat Kadi Qiuli jatuh ke tanah dan keluar dari arena akibat lemparan dari Jianceng. Lalu panitia pertandingan pun memberikan pengumuman. Kadi Qiuli keluar dari arena. Chiang Yang Xiangtian lolos ke 4 besar. Seketika kejadian itu membuat seluruh penonton terkejut dan terheran. Terdengar selentingan penonton berkata, "Ya Tuhan, apa dia manusia normal? Kadi Qiuli sudah Sign Force lapisan ke-9. Bukankah murid itu cuma lapisan ke-8? Bagaimana dia melakukannya?" ucap orang-orang di sekitar. Seketika terlihat Kadi Liang menopoh Kadi Qiuli dan Kadi Qiuli pun sedikit bersedih dengan apa yang terjadi padanya. Dengan marah, Kadi Liang pun berkata, "Kurang ajar, beraninya kau memperlakukan adikku seperti itu. Aku benar-benar akan mengalahkanmu hingga lumpuh di ronde kedua semifinal nanti." Lanjut ucapnya. Wah, Icebreaker, seru nggak dengan kelanjutan cerita dari Dewa Pedang ini? Sampai di sini dulu ya part 2-nya. Masih penasaran nggak dengan kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Mimin sih penasaran. Kalau begitu, ada pepatah Cina mengatakan, "Fong xiang lang hai na la foi cheng tuoleng feng shung seneng fong lang sang fong feng li li," yang artinya jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini terus berkarya dan setia untuk kalian. Jantiang jian.